ketiga Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, di pagi hari kita habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun, azim. Orang ketiga menyusun. Nah, orang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan Datuk Nabi Muhammad SAW. Paling depan Datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Astagfirullah. Haji, pagi-pagi tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, langsung bawa kitab, padahal beliau ulama yang luar biasa, besar tinggi ya kawan. Jalan dan sampai beliau hadir di madrasahnya Habib Ali Habsyi. Semua orang bingung. Imam Abdurrahman bin Ubaidillah kembali memprotes, luar biasa protesannya. Kok hari ini hadir lalu belajar nahu? Kenapa? Barusan ru'yah yang beliau tadi lihat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab karangan dari Ba'lawi. Tentunya hal ini sangat menyesatkan kaum muslimin. Coba teman-teman ya, Rasulullah SAW itu ya hadir di majelisnya Habib Abdurrahman As-Saqqaf ya. Coba teman-teman ya, ini apa enggak penghinaan kepada Rasulullah SAW ya? Jadi agama Islam ini seperti ya lelucon ya, malah dianggap sebagai lelucon nanti ya. Kok bisa-bisanya mereka ini mengatakan demikian? Rasulullah hadir di majelisnya Habib Abdurrahman As-Saqqaf, yaitu dengan belajar ilmu nahwu dan sorof. Waduh, ini akan menjadikan ejekan nanti ya teman-teman ya. Bayangkan, berarti Rasulullah itu ibaratnya rohnya gentayangan dong ya. La haula wala quwata illa billah. Hal yang semacam ini harus diluruskan ya. Tidak boleh hal seperti ini itu dibiarkan. Ya, nanti kasihan ya. Orang-orang awam ini mempercayainya. Ini adalah bentuk perendahan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah itu orang Arab. Orang Arab ya, sudah tentu pasti nggak usah belajar nahwu. Paling jago Rasulullah, Al-Quran. Ya, mukjizatnya Al-Quran. Bahkan Rasulullah itu disebut Al-Quran yang berjalan. Akhlaknya adalah Al-Quran. Ini kok bisa-bisanya Rasulullah SAW itu belajar ya kepada Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Musibah ya teman-teman ya, kalau ada orang yang berceramah seperti ini. Seharusnya ini ya, para Habib-Habib ini kalau berceramah ini harus ada sertifikasi dari MUI. Ya, nanti kalau dibiarkan ini ya dengan modal dawir, mengaku cucu Nabi, mengaku paling dekat dengan Nabi, bisa melihat Nabi, lalu kemudian berceramah seperti itu. Ada yang seperti itu teman-teman, mengaku melihat Nabi secara sadar. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman, jadi saya setuju dengan apa yang dikomentari oleh Kiai Nur Ihya. Dan ternyata memang itu ada dalam kitab-kitab mereka. Dan Kiai Nur Ihya ini membongkar kitab-kitab dari Habib-Habib Alawi yang isinya itu adalah khurafat-khurafat. Sampai kapanpun ya, kalau mereka ini, Habib-Habib Ba'lawi ini kalau berceramah tentang menyebarkan khurafat, pasti akan dikejar ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak, yaitu video dari Ustadz Nur Ihya. Ini akan kita kupas siapa yang berbohong, siapa yang mempropagandakan cerita khurafah atau takhayul ini, kita bongkar. Karena kebiasaan ya, para Habib Ba'lawi itu nambah-nambahi cerita dengan versi mereka sendiri, tidak berdasarkan catatan kitabi atau ada kitabnya. Yakni sumbernya dari kitab Al-Fuyu atau Fuyudatul Bahril Mali, ini kitabnya. Ini kitabnya. Jadi sampai kapanpun siapapun dari kalangan Habib Ba'lawi yang berkhurafat ria akan kami kejar sampai kemana saja. Pasti ketemu. Ya, karena memang kitab-kitab seperti ini beredar di kalangan internal mereka sendiri, tidak diedarkan keluar klan mereka. Jika ada yang mengetahui seperti saya ini ya, mereka akan kecele. Jadi ada kitabnya, Fuyudatul Bahril. Ini menceritakan tentang manakib dan cerita kabar dari Al-Habib Ali bin Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin, yang lahir pada tahun 1259, wafat 1333 Hijriyah. Nah ini dikarang, dikumpulkan oleh Habib Toha bin Hasan As-Saqqaf atau As-Saqqaf, Fuyudatul Bahril Mali, yang menceritakan tentang
3 orang yang berbaris, paling depan Rasulullah, tengah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang paling belakang adalah Hasan bin Ali. Kitabnya ada ini. Tapi tidak sesuai, tidak persis apa yang disampaikan oleh seorang Habib dari Kalimantan tersebut. Ya, kelihatannya berapi-api ketika menyampaikan, tapi salah, dusta di atas dusta. Tidak berhati-hati menyampaikannya karena apa? Mereka atau dianya, ya, Habib yang menyampaikannya itu mungkin nggak sadar akan ada yang mengoreksinya dan akan ada orang yang mencari sumber data kitabnya. Menfitnah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, katanya yang bermimpi atau sinah setelah sholat subuh, ngantuk, tertidur, bersandar di tiang, ya tiang tempat belajar. Yang tiang di sana itu bukan tiang orang, tapi tiang saja bisa berbicara. Di sana itu sudah ampuh luar biasa. Luar biasa. Ini fotonya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf atau As-Saqqaf, pernah ke Indonesia ini waktu mau mendamaikan gegeran antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi, Rabita Alawiyah yang ada di Indonesia. Ini fotonya itu nih. Iya. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Ini. Padahal saya dengan para Habib Ba'alawi yang paling ya lebih condong ya ada keobjektifitasannya dalam menelaah keilmuan leluhurnya itu malah beliau. Nah ini difitnah oleh Habib tersebut, katanya yang bermimpi itu adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf ini, padahal tidak. Tidak. Ini namanya fitnah. Paling-paling ya itu tadi, Habib yang menyampaikan cerita khurafat itu tadi nggak menyangka, nggak akan ada yang mengoreksinya, karena nggak mungkin mereka atau kita ini punya kitabnya. Sekarang kita bongkar, ini baru 1 lembar 2 lembar saja, belum yang lainnya. Oleh sebab itu kan sering saya sampaikan ya, kita wajib sekarang, bukan sunnah, wajib setiti, hati-hati, teliti, mencurigai kitab karya Ba'alawi atau kitab karya eksternal Ba'alawi yang disalin oleh Ba'alawi atau kitab karya eksternal Ba'alawi atas permintaan atau hubungan keilmuan, kekerabatan, pertemanan dengan Ba'alawi. Ini kata kunci 3 ini. Nah ini jelas, nanti kita akan tampilkan halamannya, halaman 161 sampai halaman 162 yang versi PDF-nya nanti akan kita sampaikan ke panjenengan semua. Nah ini yang saya baca versi cetakan kitabnya. Ini sudah pernah dibahas oleh Romo Kiai Agus atau Gus Aziz Jazuli. Cuma beliau tidak menampilkan kitabnya. Nah ini kita akan tampilkan sebagai bukti, bahkan saksi. Nah nanti jika ada ingin mengetahui mana buktinya. Nah ini sekarang ada buktinya bahwa Habib Ali Al-Habsyi itu dulu sering ngajar ilmu nahwu ketika waktu habis sholat subuh, ya. Habis sholat subuh, begitu juga waktu-waktu tertentu beliau ada yang mengkritiknya. Untuk apa belajar ilmu dohir, ya. Lebih baik belajar ilmu batin atau ilmu-ilmu tasawuf yang bermutu gitu, ya. Tapi tetap beliau lakukan mempelajari ilmu nahwu. Perlu kita ketahui bersama bahwa kaidah nahwu yang pertama kali mencetuskannya itu adalah sahabat Nabi, ya, yakni Abul Aswad Ad-Du'ali. Tapi waktu itu ya tidak sama seperti kaidah-kaidah nahwu sekarang ini. Sekarang kan lebih disempurnakan, ya. Kalau dulu ada nahwu wadih, jurmiyah, imriti, sekarang alfiyah, ada alfiyah ya, dari Andalusia itu, terus ada setelah alfiyah itu balaghah, jawahirul maknun atau uqudul juman. Nah ini membahas tentang nahwu, gramatika bahasa Arabia atau tata bahasa Arab yang meliputi ada fa'il dan maf'ul. Sebenarnya tidak itu lengkapnya. Kalau jumlah ismiyah itu dari mubtada khobar, terdiri dari mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Jadi tidak hanya itu saja sebenarnya, ya ada fi'il maudhi, fi'il mudhari', masdar. Misalkan nasara yansuru nasron fahuwa nasirun madzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min surun dzoroba yadribu dzorban fahuwa dharibun madzaka madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun mudrubun fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun madzaka maftuhun, dan seterusnya. Berhubungan dengan sorof, perubahan kalimat per kalimat dalam bahasa Arab. Nah ini kita akan kupas halaman 162 kalau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ana kuntu muwalli'an bi ilmin nahwi katsiran. Saya terjemah bahasa Arab ini ke Indonesia. Wala abtadi'ul tadris kulla yaumin ba'da sholati subhi illa fi ilmin nahwi. Saya selalu berkecimpung dalam mempelajari atau mengajar ilmu nahwu dalam kurun waktu yang banyak atau lama, dan saya juga tidak memulai mempelajari setiap hari setelah sholat subuh kecuali membahas tentang ilmu nahwu. Hatta qomata indi al-asya, sehingga ada hal-hal yang kami jalani setelah
mengajar ilmu nahwu tersebut. Wa qultu kulla yaumin abtadi'u minas subhi qawma zaidun jaa zaidun. Dan saya berkata, setiap hari saya memulai dari waktu sholat subuh dengan membahas tentang qawma zaidun. Zaidun berdiri, jaa zaidun, zaidun datang. Nah, ini jaa zaidun qawma zaidun. Nasara zaidun Umaron, nah misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagi kalangan pesantren lebih mengetahuinya. Wa kana ba'dul muhibbin, jadi yang bermimpi itu bukan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf, ini bukan, ini fitnah namanya. Bukan, ini fotonya ini, nanti kita tampilkan juga. Bukan, tetapi seorang muhibbin. Lah muhibbin di sini oleh mu'alif tidak diterangkan secara jelas kecuali oleh pentahqiqnya, yakni ada footnote bahwa huwa Asy-Syaikh Thayyib bin Ahmad Babuher. Jadi bukan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf, bukan. Nah, siapa dia? Syekh Thayyib itu, beliau adalah kakak yang kedua bagi pamannya Ahmad bin Alwi Al-Habsyi dari jalur ibunya. Nah, ini tanda tangannya seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf, tidak ada. Muhibbin kok. Muhibbin berarti kan selain Ba'alawi kan begitu. Ya. Jadi yang ceramah percaya diri, nggak mungkin mengkritik saya karena saya paling pintar, tidak akan ada yang punya bukunya, kitabnya. Ini ada salah. Dusta di atas dusta. Dusta di atas dusta. Aduh, baca kasarannya itu kan jahalisan. Fit darsi fi masjidi Hambal muttaqian bisariyatin wa akhadatuhu sinatun fa idza huwa bi thalathati akmarin. Ya, ini. Saya berkata setiap hari saya mulai waktu sholat subuh dengan membahas qawma zaitun, jaa zaitun, dan ada sebagian dari muhibbin, ya, orang-orang yang mencintai keluarga Ba'alawi, ada yang duduk deres, ya, belajar kalau di Surabaya, dan deresmo karena mempelajari Al-Quran, deres jumlahi wong limo, ya, fi masjid Hambal, masjid Imam Hambali, masjid Hambal, yang bersandar pada sebuah tiang, ya, tiang cor, ya, atau tiang batu bata yang ditumpuk ala bangunan di taring sana. Wa akhadatuhu sinatun, lalu ngantuk. Lah faizan huwa. Nah, ini antara tidur ngantuk itu masa tidur kan ya enggak. Jadi bisa juga ini ya setengah mimpi, setengah ya qadoti, ya. Kemungkinan seperti itu. Faizan huwa bi thalathati akmarin. Ada 3 rembulan yang lewat. Nah, ini 3 rembulan, bukan orang yang berjubah gitu, enggak kan. Ceritanya itu kan 3 orang berjubah, yang paling awal, tengah, lalu paling akhir, lalu disenggol, dicekel, mana itu siapa? Nah, ceritanya seperti itu. Nanti kita sampaikan yang videonya itu. Wujuhum kal akmar. Nah, wajah-wajah 3 orang tersebut itu seperti akmar, ya, mungkin kunang-kunang kayak rembulan bercahaya gitu lah. Mutaqaddimuhum akbaruhum, yang paling depan itu yang paling besar, yang paling gede, ya. Qala, lalu berkata, ya, famarra alayya al-awwal wasani. Ya, qala ini berarti yang cerita itu adalah Badul Muhibbin, ya, berkata famarra alayya al-awwal wasani, yang pertama, yang kedua itu lewat. Lah, wa qabattu bidzailil akhir, yang terakhir ini saya pegang bajunya. Sebentar mau kemana? Wa qultu lahu man antum? Aku berkata kepadanya, siapa kalian itu? Faqala li, dia berkata, yang saya pegang jubahnya ini, ya, al-awwalu huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang depan tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasani, yang kedua itu yang paling depan dari Nabi, yang kedua Ali bin Abi Thalib. La faqultu lahu wa antahman. Wa antahman. Nah, terus saya berkata kepada yang paling belakang yang ketiga ini. Nah, terus kamu siapa? Faqala anal Hasan bin Ali. Saya ini Hasan bin Ali. Kok enggak Husainnya saja? Saya kadang-kadang ada gadong-gadongnya, saya pikir itu harusnya ya wa anal Husain bin Ali, harusnya begitu. Apa hubungannya? Nah, ini wah, Hasan bin Ali. La faqultu lahu uriduna ila aina? Kalian itu mau kemana? Faqala, lalu Hasan bin Ali yang ketiga tadi itu menjawab, Jina nahduru mudarrisal walad Ali. Kami ini mau menghadiri pelajaran nahwunya anak wali Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Nabi Simtud Duror. Lah, berarti Kanjeng Nabi, sahabat Ali, dan Imam Hasan, ya, itu belajar kepada Habib Ba'alawi. Ini namanya pelecehan. Pelecehan kelas tinggi ini. Oleh sebab itu perjuangan Wali Songo itu untuk memurnikan agama Islam, ajaran Islam, akidah, syariah, sufiyah, supaya murni ke aslinya. Lah, Ba'alawi ini sebaliknya, mengocak-acak ajaran agama yang sebenarnya atas dasar sufiyah tasawuf, katanya. Falamma qasaha alayya yaqulu min yaumin nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru darsi fi nahwi Mu'adz bin Ambali. Jadi saya semangat terus karena dihadiri oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini loh anehnya itu kan di situ. Kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah tajkhorijul hurufnya, masalah mantek gayanya, nahwu sorofnya itu lebih menguasai karena berdasarkan ayat kalimat dalam surat yang ada di Kitabullah Al-Quran itu penuh dengan nuansa sastra yang paling tinggi. Sastra yang paling tinggi itu Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada
gabungan antara nahwu, sorof, mantek, ma'ani, badiah ini nanti tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun dan kapanpun. Tidak akan ada yang bisa. Tapi ini malah sebaliknya. Bisa juga kan ini kalah dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu tata bahasa Arab setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Nah ini namanya bisa juga pelecehan. Ya kalau kitab-kitab seperti ini dibaca oleh Syekh Ali Jum'ah misalkan, oleh anggota misalkan senat, dekanat ataupun rektorat yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sana atau Maroko sana, Aljazair sana, ya gimana? Nggak malu dah itu. Itu tidak ada nilai ilmiahnya itu. Nanti mungkin paling-paling ada bantahannya. Oh ini kan ilmunya wali. Kalian itu nggak kelasnya. Nggak kelasnya. Ilmunya wali itu. Kamu belum. Apa bisa terjadi? Tapi nggak segininya lah. Nah, inilah yang namanya kita harus waspada. Ya waspada, fakta biru ya ulil absor. Jadi kita harus waspada, betul-betul waspada para pembohong-pembohong yang mengatasnamakan agama. Kelihatannya beraga saleh, bertubuh berwajah yang bersinar saleh, tapi isinya harus kita waspadai. Jadi nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, benar-benar lucu ya ini. Kok bisa-bisanya mereka ini berani-beraninya ya itu mengarang kitab yang menuduh Rasulullah SAW itu hadir di acara yaitu apa namanya kajiannya untuk belajar kitab nahwu seorang Habib ya teman-teman. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa ini ya? Agama kok dibuat main-main ini ya Allah. Astagfirullah. Jadi teman-teman, saya menampilkan ini apa ya? Tujuannya itu untuk membersihkan agama Islam ini dari kotoran-kotoran orang yang mengotori agama Islam ini. Yang mereka ini menisbahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, hancur ya. Agama kalau dipegang mereka ini hancur. Lihat bagaimana khurafatnya ini. Ngaco ya. Ini kan termasuk bentuk perendahan kepada Rasulullah SAW, teman-teman. Bayangkan Rasulullah itu orang Arab. Diberi mukjizat oleh Allah berupa Al-Quran. Semuanya dalam Al-Quran itu hafal ya di dalamnya. Lalu kemudian mengatakan Rasulullah belajar ilmu nahwu kepada Habib. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ya yaitu menantunya Ali bin Abi Thalib. Cucunya lagi ikut belajar. Ini apa enggak ini ya Hasan itu ya belajar. Kenapa enggak sekalian Husain belajar? Terus sahabat Abu Bakar lagi semua belajar kepada Habib-Habib Alawi. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Jadi teman-teman ya, bukan itu saja ya tentang khurafat-khurafat yang mereka ini dengung-dengungkan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Itu juga ada kitabnya. Iya, memang saya percaya ada kitabnya, tapi kitab karangan siapa? Bukan kitab karangan para ulama yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sangat jauh dengan khurafat-khurafat. Ya ulama-ulama dari kalangan mereka yang diulamakan. Ya Allah. Nah teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita harus berhati-hati ketika kita ini mencari ilmu, ketika ini belajar ilmu, menuntut ilmu, kepada siapa kita belajar ilmu ya teman-teman. Jangan sampai kita salah jalan ya. Ini ada orang yang mengatakan, iya kalau mereka ini cucu Nabi gimana nanti ya. Iya kalau cucu Nabi, kalau enggak, lagi menyesatkan kaum muslimin ya teman-teman. Allahu Akbar. Saya mendukung penuh ya tesisnya Kiai Imad ini ya. Yang dimana tesisnya Kiai Imad ini sangat ilmiah sekali. Dan bahkan tidak ada satu orang pun yang belum bisa membantah tesisnya Kiai Imad. Habib pun ya, maupun orang ajam ya, muhibbin gitu yang bisa membantah, nggak ada yang belum ada yang bisa membantah. Belum ada tesisnya Kiai Imad ini. Ya kalau mereka kan selalu ya udah kita percaya aja para ulama yang mereka ini sudah mengisbat. Nah, coba teman-teman ya, orang secara ilmiah aja mereka belum bisa membantah, kita disuruh ikut saja, ini gimana ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.